Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Muhammad, kelas 2E Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertama, All Public Administration atau OPA. Yang kedua, New Public Management atau NPM. 3. New Public Service atau NPS. 4. New Public Governance atau NPG. Konsep All Public Administration atau OPA. Paradigma All Public Administration atau OPA pertama kali dikenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson. Dia berpendapat bahwa bidang administrasi publik sama dengan bidang politik. Tujuan All Public Administration adalah melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang ditentukan. Ciri-ciri lain dari paradigma All Public Administration atau OPA. 1. Pegawai negeri PNS yang apolitis. Kepentingan politik individu atau kelompok sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Masalah keterbatasan sumber daya sehingga ada prioritas organisasi publik dalam melakukan distribusi. 3. Birokrasi sebagai organisasi formal tidak mewadahi dan mengakomodir aspek informal individu. New Public Management atau NPM. Istilah New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Holt pada tahun 1991 yang kemudian disingkat dengan istilah NPM. Janet dan Robert mengatakan bahwa New Public Management mengacu pada sekelompok ide dan praktik-praktik kontemporer yang pada intinya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis di sektor publik. New Public Management atau NPM diyakini mempunyai peran yang efektif bagi reformasi sektor publik. Ini terlihat dari peningkatan jumlah negara yang mengintroduksikan prinsip-prinsip New Public Management atau NPM di dalam pemerintahan mereka. Karakteristik New Public Management atau NPM ada 4, yaitu 1. Manajemen profesional di sektor publik. 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. 3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Dan 4. Pemecahan unit-unit di sektor publik. New Public Service atau NPS. Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori New Public Management, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial dan politik. New Public Service adalah paradigma yang mendasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dimensi pengukur keberhasilan dari diterapkannya New Public Service ada 10, yakni 1. Tangible. 2. Reliability. 3. Responsiveness. 4. Kompetensi. 5. Courtesy. 6. Credibility. 7. Security. 8. Access. 9. Communication. 10. Understanding customer. Dan yang terakhir adalah New Public Governance. New Public Governance merupakan metode untuk mengatasi dilema keberagaman kebijakan publik dan pelayanan publik di era modern, sehingga administrasi publik harus berubah dan mematuhi perkembangan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.